Bagi saya, ini bagi saya sendiri lah, seharusnya agama itu membawa kedamaian, kesejukan, bukan membawa kebencian. Tapi nyatanya saat ini kita lihat ustadz besar ini selalu menimbulkan keributan karena kebencian, menimbulkan kebencian orang-orang Kristen, sehingga agama itu dibuat menjadi agama kebencian. Bagi saya, agama yang membawa kebencian adalah agama yang tidak benar dari Tuhan yang benar. Kalau agama yang benar dari Tuhan yang benar adalah agama yang membawa kedamaian, persahabatan, bukan keributan seperti ini yang terjadi di dalam dialog ini, ancam mengancam. Yang terjadi adalah peperangan, pertempuran, konflik horizontal antar umat Islam. Kenapa sampai terjadi peperangan? Kenapa saling bunuh-membunuh? Bahkan sampai 4 orang khalifah itu mati terbunuh, mengenaskan semua. Abu Bakarnya mati diracun, Sayyidina Umarnya mati ditusuk, Syekh Utsmannya mati dibacok. Sedang baca Quran loh, dibacok kepalanya sampai darahnya muncrat. Pas lagi bacanya di tengah-tengah Al-Quran, pas lagi surat Al-Kahfi, pas lagi baca wal yatalataf wala yus'iranna bikum ahada. Sampai sekarang di blok merah sebagai kenangan, kan gitu. Betul. Masih ada blok merahnya, masih ada. Di Quran saya udah nggak ada. Quran yang lama itu masih ada. Itu kan ini peristiwa menyakitkan hati saya. Sungguh sangat menyedihkan. Saya menonton perdebatan antara ustadz besar yang sangat digagumi dan sangat dihormati dan sangat dipercayai oleh umat Islam berdebat dengan umat Kristen yang tidak memahami dan tidak menguasai Alkitabnya. Umat Kristen ini, orang Kristen ini mentertawakan tentang apa yang disediakan di surganya Al-Quran, yaitu bidadari, 70 bidadari, dan kenikmatan 70 tahun alat kelamin laki-laki tidak pernah kendor, menjadi bahan tertawaan umat Kristen. Untuk apa ditertawakan? Karena memang itulah ajaran Al-Quran, dan itu diterima, dan itu bukan menjadi aib bagi mereka. Untuk apa ditertawakan? Memang tidak bisa disalahkan sih, ya mereka tertawa. Kalau sudah sempat 72 bidadari dan 1 istri aslinya, apa yang terjadi? 72 itu berarti kalau setiap malam bergiliran 1 bidadari, itu sudah hampir 2 bulan baru nyampe kepada istri aslinya. Itu non stop, itu terus kerjaannya. Jadi bahan tertawaan orang Kristen. Untuk apa ditertawain? Memang begitulah ajaran Al-Qur'annya. Datang si ustadz besar ini bertanya tentang kelamin. Apakah ada di surga manusia berkelamin di surga? Orang Kristen tidak bisa menjawab pakai Alkitab. Ini menjadi keributan, sampai timbul kata-kata, katanya penistaan, sampai timbul kata-kata yang sangat kasar, timbul kata-kata atau nama-nama binatang di dialog itu dari mulut ustadz ini, seolah-olah ustadz ini bukan orang pendidikan. Dan inilah, dan terlihatlah asli ustadz ini tidak berpendidikan. Sangat disayangkan. Makanya saya selalu pesan kepada teman-teman Kristen, tidak usah melayani ustadz seperti ini. Apalagi kalau kita belum siap dan belum mampu menguasai Alkitab, habis dikerjain, habis diketawain. Ustadz ini suaranya lantang, besar,
menutupi semua suara orang-orang Kristen, tidak kelihatan lagi. Akhirnya dia menang, dia yang hebat. Mari kita coba perhatikan apa yang terjadi di dalam dialog mereka. Saya cuma ingin tahu, halusinasi di surga kalian punya kelamin atau tidak? Kok mau nyamain sih? Saya nggak ingin menyamakan. Saya bertanya kepada kalian, kalian punya kelamin atau tidak? Kalau tidak katakan tidak. Kalau tidak berarti kalian tidak begitu. Nah sekarang jawab, kalian punya kelamin atau tidak nanti di surga? Ini kamu mau kelaminku, aku punya kelamin di makmun nggak? Nikmatnya cuma 70 tahun. Emosi dijawab. Kami aja tidak ada yang marah, kalian pertontonkan kayak begitu. Kami mengiyakan, kami mengiyakan. Nah sekarang giliran kalian ini yang perempuan diam dulu. Saya tanya kalian itu bangkit punya kelamin atau tidak? Itu jawabannya Filipi 3:21 dibaca. Kok nggak ngedengar sih? Apa berbicara mengenai kelamin atau tidak di sana? Kamu kan Iya itu bicara. Oke, coba Anda bacakan. Coba kenapa kamu yang ngotot? Dibacakan Tias, dibacakan. Itu loh. Kok Tias sih hadir Karena dibacakan? kewargaan kita, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Tubuh kami ini sama seperti dengan tubuh Yesus. Sekarang saya tanya, tubuh yang indah. Udah. Sekarang saya tanya sama Tia. Sekarang saya mau tahu. Yesus itu punya, mohon maaf. Yesus pada hari ke-8 nonotnya di sunat. Anda punya nonot juga nanti, Mbak Tia. Aku turun dulu sebentar ya. Lari dia. Yesus punya kelamin. Kelaminnya kelamin laki-laki. Apakah Mbak Tias juga nanti bangkit punya kelamin laki-laki? Muhammad waktu itu Aisyah atau Nah, Yesus kelaminnya laki-laki, Mbak. Yesus kelaminnya laki-laki. Ini yang hitam mukanya diam dulu. Sekarang saya tanya, Anda mengatakan Anda akan bangkit. Dengarkan, Anda akan bangkit sama seperti Yesus. Yesus punya kelamin. Saya tanya, apakah kelamin Anda nanti ada bertitik kayak Yesus? Pertanyaan nggak berbobot. Bukan dah berbobot, Bung. Bukan dah berbobot. Ini untuk menerapi supaya otakmu waras. Ngerti nggak kau? Pertanyaan otakmu gak waras. Supaya kamu waras. Cuma celangkangan. Supaya kamu waras. Tanya. Kamu waras. Mbak Tias, kamu bangkit sama seperti Yesus, betul atau tidak? Waktu Muhammad goyang kamu muka hitam penghuni neraka diam. Saya tanya Tias, kamu bangkit sama seperti Yesus, betul nggak? Apa goyang ke kiri? Betul nggak? Coba jawab, mana dalilnya? Kamu bangkit sama seperti Yesus, betul? Ini bangkit, ini jawabannya Matius 22 ayat 30. Silakan baca Pres. Matius 22 nomor 30. Oh ini yang hari kebangkitan kawin tidak kawin itu hubungannya apa ya? Kawan saya aja. Itu hari kebangkitan itu bukan di surga, Bu. Di surga saya tidak tanya kawin mawin. Ini hari kebangkitan. Tidak ada kawin mawin. Ngapain Bapak menanyakan tentang perihal? Kalau tidak ada kawin mawin, apakah Anda ingin mengatakan saya tidak punya kelamin di surga nanti? Urusan kalau sudah titik. Kau diam, bukan neraka, diam. Kamu diam. Saya tanya sama Mbak Tia, apakah nanti di surga kalian bangkit tidak punya kelamin? Apakah betul kamu bangkit dalam keadaan cacat, tidak punya kelamin? Jawab saya. Yang cacat itu nabimu.
Woi, Yesus saja. Kau jangan menghujat kau. Jangan kau menghujat. Monyet, kau jangan menghujat. Kamu nggak berbohong. Monyet penyembah bangke, jangan kau menghujat. Ya, kamu penyembah Matias, saya tanya sama Matias. Kau jangan sampai nanti kau sama saya puding Ibrahim kau nanti ya. Coba kau menghujat. Saya tanya baik-baik kalian. Apa? Ngerti? Kalau kau berani buka kameramu, kenapa nantang kayak gitu? Ini orang dialog, saya tanya. Aneh koyokan. Monyet, tasu, babi, diam. Kamu minoritas di sini, kau jangan macam-macam kau ya. Pantas. Ustadz ini dengan sesuka hatinya menista, melecehkan, menghujat agama orang lain karena dia merasa mayoritas dan dia rasa tidak takut karena dia mayoritas. Kedua, karena bagi mereka Islam itu tidak ada menghujat, tidak ada menista, yang ada meluruskan dengan lantangnya. Bagi kita pendengarnya dia menista, bagi dia tidak. Suka hati dia mengajarkan ajaran agama Alkitab, diputar balikannya. Inilah kelakuan ustadz yang sangat terhormat ini. Dari mulutnya keluar nama-nama binatang, bagaikan anak-anak yang tidak pernah mendapat pendidikan. Dapat dimaklumi dan dapat dipahami kenapa ustadz ini bertanya seperti itu. Karena di dalam otak dan logika ustadz ini sudah tertanam dan sudah yakini dan mindsetnya sudah seperti itu di otaknya, bahwa isi surga itu dapat diketahui, harus diketahui oleh otak dan logika manusia. Dia membawakan ajaran Al-Quran untuk menyalahkan Alkitab. Dia tidak mau berterima bahwa ajaran Al-Quran dengan ajaran Alkitab itu bertolak belakang. Makanya dipaksakan harus tahu isi surga itu. Cobalah temanku Kristen ini mengatakan ajaran Al-Quran dengan ajaran Alkitab itu bertolak belakang, dan tunjukkanlah ayat-ayat Alkitab seperti berikut ini. 2 Korintus 6 ayat 6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita di surga. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Sekali lagi, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya ulangi lagi ya, supaya jelas. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia dan tidak pernah didengar oleh telinga manusia dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia di surga nanti. Kesimpulan, jadi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia, dan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh otak manusia, itulah yang Tuhan siapkan di surga itu. Tapi ustadz itu kan tidak tahu itu.
Makanya dia bertanya, apakah kalian tidak punya kelamin di surga? Dia pikir di surga itu seperti di surganya Al-Quran, ada bidadari 72 orang untuk memuaskan nafsu birahi laki-laki. Nah, itu kan sudah terpikirkan oleh otak logika, oleh otak manusia. Artinya itu tidak ada lagi di surga karena sudah dipikirkan dan dibayangkan oleh otak manusia. Ya jelas tidak ada itu. Tuhan tidak menyiapkan lagi alat pemuas nafsu laki-laki, alat pemuas nafsu birahi laki-laki. Tidak, karena itu sudah dipikirkan oleh otak manusia. Jadi kita tidak boleh membantah bahwa di surganya Al-Quran itu disiapkan 70 bidadari, karena memang ajaran Al-Quran dengan ajaran Alkitab itu bertolak belakang. Jadi itulah sebabnya saya katakan, janganlah Islam itu mengajarkan ajaran Alkitab. Tidak nyambung, bertolak belakang. Semoga teman-teman Kristen semakin mempelajari Alkitabnya supaya bisa menjawab segala pertanyaan yang keluar dari teman-teman kita Islam dengan nyaman dan dengan baik. Jawab dengan baik, tidak melalui pertengkaran dan keributan menimbulkan sakit hati. Ingat, agama yang benar dari Tuhan yang benar adalah agama yang membawa kedamaian, kesejukan, bukan agama yang menaburkan kebencian dengan menyalah-nyalahkan ajaran agama orang lain. Teman-temanku Kristen, janganlah mengajarkan ajaran Al-Quran. Jangan pertanyakan, jangan ajarkan. Sudah, kalau mau pengen tahu ajaran Al-Quran, tanya kepada mereka. Kamu jangan mengajarkan, jangan menghina, jangan mengejek, jangan tertawain. Memang seperti itulah ajarannya. Mau diapain? Ya, kalau bisa teman Islam juga janganlah nyebrang ke mengajarkan ajaran Alkitab supaya terjadi keamanan, kenyamanan bagi kita rakyat Indonesia. Terima kasih.